contoh yang di Cipongkor itu kan dari pemilihan bahan baku saja dia sudah menyalahi ketentuan. Harusnya jadi ada satu atau dua yang luput kan. Jadi tahunya ada setelah kejadian dan oleh sebab itu kami berikan peringatan untuk yang mengalami kejadian ini kan sudah lama kita terapkan. Kita stop dulu untuk sementara sambil melakukan evaluasi. Salah satu SMP negeri di Solo, Jawa Tengah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG sebelum dibagikan ke siswa. Makanan diperiksa untuk memastikan keamanan dan menghindari potensi keracunan. Saat makanan didistribusikan akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim guru. Setelah dirasa aman, kemudian baru didistribusikan ke siswa untuk selanjutnya disantap bersama. Makanan datang dari SPPG yang kami lakukan adalah memerintahkan untuk petugas seperti biasa memeriksa makanan yang datang dengan dilihat dari aromanya, kemudian rasanya. Itu juga menjadi bahan laporan kepada Puskesmas Purwodiningrat yang setiap hari selalu meminta laporan terkait dengan MBG di SMP Negeri 14. Kita update bagaimana pembentukan Satgas MBG di Bandung, Jawa Barat dan langkah antisipasi makanan terkontaminasi yang dikonsumsi siswa yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Kita sapa dua jurnalis, ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, dan juga ada Dinda Farah dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Dinda dulu. Dinda, sudah ada informasi sebenarnya apa tugas dari Satgas MBG ini? Lalu bagaimana update penyelidikan dari keracunan massal yang terjadi di Jawa Barat? Baik, saat ini betul sekali kalau diadakannya Satgas penanganan untuk kasus keracunan MBG yang dimana update di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih ada sekitar 11 korban siswa yang mengalami keracunan di RSUD Cililin yang dimana saat ini sudah berangsur membaik. Selain itu di Kabupaten Bandung Barat juga SPPG ada 3 SPPG yang sudah ditutup atau ditutup sementara karena sedang mendapatkan investigasi untuk mengungkap fakta-fakta terkait data-data apa saja penyebab keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yakni di 2 di Kecamatan Cipongkor dan 1 di Kecamatan Cihamplas. Satgas ini dibentuk secara terpadu oleh Pemda, Polres dan juga Dinas Kesehatan untuk penanganan kasus keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Tugas utama di Satgas ini adalah melakukan investigasi penanganan medis korban, khususnya di posko penanganan, yakni di posko Kecamatan Cipongkor, yang dimana menjadi posko yang paling terdekat untuk melakukan penanganan dan pengobatan kepada para siswa korban MBG dikarenakan lokasi domisilinya yang dekat dengan rumah-rumah siswa dan juga dekat dengan sekolah-sekolah para siswa. Begitu. Dan dari kepolisian ini fokusnya untuk melakukan penyelidikan olah TKP, pemeriksaan bukti dan saksi, dan dari Dinas Kesehatan saat ini juga melakukan pemantauan kesehatan yang dimana sedang diberikan sampel-sampel, yakni sampel dari mahasiswa yang mengalami korban keracunan MBG dan juga sampel dari makanan untuk diuji laboratorium untuk melihat adanya beberapa indikasi yang menyebabkan keracunan para siswa, yang dimana ahli kesehatan menyebutkan bahwa keracunan massal ini disebabkan oleh adanya makanan yang terkontaminasi dengan bakteri seperti E. coli dan juga Salmonella begitu. Dan ada pun dari relawan dan juga TNI Polri dari Polres Cimahi itu memberikan adanya support motivasi pada hari Jumat kemarin kepada para siswa di posko penanganan Kecamatan Cipongkor. Baik, informasi dari Dinda soal bagaimana Satgas di sana, kita bergeser ke Solo, Jawa Tengah. Ada Widi Nugroho. Widi, salah satu upaya untuk mencegah siswa ini keracunan saat mengonsumsi MBG adalah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG ini sebelum dibagikan. Pelaksanaannya seperti apa di sana? Sudah dibentuk sejak pertama kali program makan bergizi gratis dilakukan terutama di SMP Negeri 14 Kota Solo ini.
pihak sekolah berinisiatif untuk membentuk tim yang terdiri dari guru penanggung jawab UKS atau unit kesehatan sekolah yang nantinya akan memeriksa makanan bergizi gratis yang datang dari SPPG sebelum disajikan kepada siswa, diperiksa dulu oleh para guru, diperiksa kelayakannya mulai dari bau hingga bentuk dan rasa. Apabila tidak ditemukan keanehan ataupun kecurigaan yang bisa menyebabkan keracunan, maka makanan ini akan langsung didistribusikan kepada para siswa untuk kemudian disantap bersama-sama. Dan sejauh ini memang belum pernah ada temuan atau ada indikasi bahwa makanan ini tidak layak untuk dimakan. Sejauh ini semuanya aman dan para siswa pun tidak ada keluhan, artinya makanan yang disajikan dari SPPG memang benar-benar aman dan sudah diperiksa oleh para guru. Dan ini tidak hanya sekedar pemeriksaan saja, karena para guru setelah melakukan pemeriksaan kemudian mengisi form elektronik yang nantinya akan diunggah ke puskesmas setempat, di mana itu akan dijadikan untuk laporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dan juga tim pengawasan dari Kota Surakarta bahwa ini makanan yang disajikan dalam program MBG, terutama di wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan jatah MBG dan juga memiliki SPPG, semuanya dijamin aman, ada laporan tertulis dan juga bukti-bukti seperti foto dan sampel-sampel makanan yang diperiksa oleh tim Satgas Preventif. Ini nantinya akan menjadi ujung tombak, artinya memang ini sudah dibentuk lama, tapi kita melihat relevansinya saat ini di mana keracunan kasusnya terjadi di beberapa daerah, maka Satgas ini sangat penting untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak disajikan pada siswa dan pada akhirnya berujung pada keracunan. Dan nantinya Satgas ataupun tim dari sekolah ini juga akan di-backup dari dinas-dinas terkait yang memiliki mobil laboratorium keliling yang akan melakukan uji sampel makanan yang disajikan kepada para siswa. Yasir. Baik, terima kasih atas informasinya Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Dinda Fajar dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden kembalikan ID Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia yang sebelumnya sempat dicabut.